Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga baik-baik saja teman-teman dimanapun teman-teman berada. Salam buat keluarga Anda. Oke, kemarin tim nasional kita berlatih dengan penuh semangat, tapi enjoy semuanya. Terlihat sekali rileks di Stadion Madia, dipimpin ya oleh tim kepelatihan dan diawasi oleh STY sudah pasti. Dan 26 pemain berlatih dengan baik. Tentunya mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi Australia pada hari Selasa depan di Stadion Gelora Bung Karno. Karena ini pertandingan kedua di grup C, pra Piala Dunia, di mana Indonesia sebelumnya menahan Arab Saudi di Jeddah dengan 1-1, dan sekarang saatnya memanfaatkan kita bertanding di kandang sendiri. Dukungan yang luar biasa terlihat dari supporter yang militan, supporter yang fanatik dengan tim nasional kita. Tiket pertandingan sudah habis, sold out ya di semua kategori. Ya, ini memperlihatkan antusiasme yang sangat tinggi dari pendukung tim Garuda yang berharap bahwa kita bisa mengalahkan Australia. Tidak mudah, tidak gampang. Australia peringkatnya sekarang setelah mereka kalah dari Bahrain. Di saat mereka menjamu Bahrain dengan kalah 0-1, mereka turun memang, ada di peringkat 25. Ini secara peringkat lebih bagus, mereka jauh di atas Arab Saudi. Arab Saudi kan 56. Ya, kita naik kemarin setelah menahan Arab Saudi di peringkat FIFA itu dari 133 naik 2. Jadi di 131 saat ini. Jadi coba terus dipangkas untuk naik, kalau kita bisa mengalahkan Australia bisa di 127. Ya, bagus untuk Jai Ises dan kawan-kawan. Nah, kita kebalik dengan yang saya bilang tadi. Tiket pertandingan habis terjual, baik di premium, ya, kategori premium itu 1,5 juta harganya, itu ludes, ya. Dan kemudian itu baik di North, ya, bukan di North, di West dan East, ya, Barat dan Timur, habis. Ya, kemudian kita bisa melihat di Garuda West, Garuda East juga, yang 1 juta selesai, diborong habis. Turun lagi ke Garuda North dan South, ya, di utara dan selatan, itu 550.000 kalau nggak salah harga tiketnya. Putus, selesai semua, ya, dihabisin oleh pendukung tim nasional kita. Jadi turun sampai di 250.000 pun tiket, ya, itu selesai, ya, jadi tidak tersisa. Dengan keadaan seperti ini, euforia yang luar biasa, ini seperti dalam tanda kutip ya, menciptakan neraka buat Australia lawan kita nantinya. Ini teror habis-habisan akan diberikan oleh supporter kita terhadap tim tamu. Ya, saya pikir wajar-wajar saja karena ambisi dari pemain-pemain kita untuk mengalahkan Australia itu membuat juga para pendukung tim nasional kita itu terbawa. Ya, ini pasti dengan laga yang penuh emosional yang akan terjadi di GBK. Di saat timnas akan bertarung melawan Australia, peluang kita untuk lolos terbuka dengan catatan kita bisa mengalahkan Australia, ya. Walaupun sebenarnya imbang itu bagus, tapi saya pikir tidak. Ini saatnya untuk kita bisa menang. Di Piala Asia ketika bertarung di 16 besar, kita ketemu Australia dan kita kalah dengan 4 gol tanpa balas, ya. Dan Australia masih sama pemainnya. Itu yang akan datang ke GBK, ya, yang dibawa oleh pelatih mereka Graham Arnold untuk menghadapi tim kita. Nah, kita berubah, berbeda dengan yang tampil di bawah STY di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu. Sekarang sudah ketambahan amunisi-amunisi hebat. Ya, di antaranya tentunya penjaga gawang kita dari FC Dallas, Martin Paes di sana. Kemudian ada Calvin Verdong dari Nijmegen bermain di Eredivisie. Ya, Jai Ises, ya, Kapten Venezia, ada di Serie A. Sekarang dia didaulat oleh STY sebagai kapten ke-11 tim nasional Indonesia. Ya, jadi ini sudah berbeda sekali kalau bisa dikatakan. Ya, apalagi dengan ada Tom Hai di gelandang, ya, memimpin di sektor tengah sangat bagus. Dia bisa bertahan juga dengan baik dan menjadi pendistribusi bola. Ya, passing-passing yang oke. Ada Ragnar Oratmangun, Wahaji yang mencetak gol pertama di menit ke-19 melawan Arab Saudi. Ya, dan dia bermain. Dia tidak tampil ketika bermain di Qatar. Jadi memang setidaknya ada 5 pemain ini yang datang untuk memperkuat tim nasional kita di saat Australia tidak merasakan kehadiran mereka ketika itu.
ya, yang saya sebut tadi tuh. Martin Paes, Calvin Verdong, Jai Ises, Tom Hai, Ragnar Oratmangun. Mereka akan ada di lapangan. Dan kemarin mereka berlatih sangat baik sekali, rileks ya, penuh dengan senyum, ada canda di sana. Nah, jadi ini enak untuk menatap pertandingan, tidak perlu dengan tegang melawan Australia ya. Justru Australia dalam suasana yang tegang setelah mereka kalah kemarin, mereka tentunya tidak ingin kalah melawan Indonesia, karena kalau sampai kalah 2 kali beruntun secara back to back, ini akan sulit buat mereka untuk bisa bersaing, karena mereka belum ketemu dengan Jepang ya, belum ketemu dengan Arab Saudi, juga dengan China. Nah, ini kan berpotensi mereka bisa kehilangan kesempatan untuk hadir di Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Makanya pertandingan melawan Indonesia mereka akan habis-habisan bagi Australia. Karena ini buat mereka adalah peluang, kalau mereka bisa menang berarti bisa menghibur bagi pendukung mereka yang kalah, yang kecewa besar di kandang sendiri, mereka gagal ya. Bahrain bisa mencuri 3 poin bahkan. Mestinya kan mereka menang secara hitung-hitungan, di atas kertas lebih tinggi secara peringkat dari Bahrain dan mereka harus bisa menang. Tapi itulah sepak bola. Sama seperti ketika kita diremehkan melawan Arab Saudi dan kita mampu menang 1-1. Itu yang membuat Roberto Mancini, pelatih Arab, sangat kecewa. Sebaliknya kita nyaris menang ketika Ragnar membuat gol sebelum ada Suat bisa membuat gol balasan dengan bola agak berubah arah, deflection, kena di pundak atau bahu dari Calvin Verdong ya, untuk mengubah arah bola dan Martin Paes itu melompat ke arah yang berbeda. Ya kalau nggak kita bisa menang. Ya, bahkan ada satu peluang counter attack di menit-menit akhir. Kalau saja ya masih bertenaga Rafael Struijk itu bisa memberikan umpan lebih keras ke Ragnar, itu akan selesai. Jadi itu yang saya pikir Australia juga akan melihat ya, bagaimana sudah memutar pas Indonesia bermain melawan Arab Saudi. Dan mereka pasti akan juga mewaspadai hal ini. Mereka pasti akan takut kalah ketika melawan kita dan mereka berhitung benar saat ini. Jadi buat supporter Indonesia, top kalian sudah bisa memborong habis semua tiket dan akan memerahkan Stadion Gelora Bung Karno sepanjang pertandingan. Saya pikir itu kan 90 menit plus ada tambahan waktu, jadi 1,5 jam itu luar biasa kan. Teriakan, yel-yel, ya, nyanyian untuk menyemangati Jai Isyas dan kawan-kawan akan bergema di GBK, dan itu yang ditunggu sebagai pemain ke-12 yang berada di luar lapangan ya. Ini yang diharapkan oleh para pemain Indonesia ya, memompa semangat bagi tim kita agar bertarung habis-habisan melawan Australia, dan semua berharap 3 poin kita bisa mendapatkan melawan Australia. Sekali lagi, tidak mudah tentunya. Australia tim kuat, ya sudah dijelaskan tadi, secara peringkat mereka oke, dan mereka berambisi sekarang, tapi inilah kesempatan. Kita memiliki pemain-pemain yang oke dan bermain di kandang, dan kita memberikan tentunya dukungan yang kuat. Doa dari masyarakat Indonesia akan menyertai tim asuhan Sintayong ini bertarung melawan Australia. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.